Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Fahri Fadilah dengan NIM 2430811075. Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila, mulai dari pengertian beberapa ahli, fungsi, dan juga hal-hal atau contoh tentang nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan memberikan tugas ini sebagai tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum masuk ke contohnya nih, kita kenalan dulu yuk apa sih Pancasila itu? Nah, Pancasila itu merupakan dasar tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPU PKI. Adapun menurut para ahli, di sini saya akan memberikan contoh pengertian Pancasila berdasarkan tokoh yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil pengertian berdasarkan 3 tokoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo adalah seorang pakar hukum dan juga diplomat di Indonesia. Memberikan interpretasi yang lebih menitik beratkan pada dimensi politik Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan pijakan dan sumber hukum paling utama di Indonesia. Ia menganggap Pancasila sebagai kerangka konstitusi yang bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ali Sastroamidjojo juga menyoroti bahwa Pancasila adalah dasar bagi pendirian institusi-institusi negara dan pengaturan sistem pemerintahan yang adil. Yang kedua, berdasarkan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dr. Rajiman Weddiodiningrat adalah seorang figur penting dan gerakan nasional Indonesia. Salah satu perumus awal Pancasila mengajukan pandangan tentang Pancasila dari perspektif historis atau sejarah. Bagi beliau, Pancasila adalah hasil perpaduan nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama berabad-abad. Ia mengartikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mencerminkan jati diri dan juga karakteristik bangsa Indonesia yang melibatkan keragaman dan prinsip keadilan. Yang terakhir ada dari Profesor Notonegoro. Profesor Notonegoro melalui bukunya yang berjudul Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila tahun 1980 menjelaskan bahwa Pancasila secara ilmiah adalah bahwa Pancasila adalah negara yang mutlak dan juga objektif melekat pada kelangsungan negara. Yang berarti Pancasila merupakan fondasi filsafat dan juga ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan dan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan juga negara Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan landasan filosofis dan juga ideologis yang mendalam bagi negara Indonesia. Sebagai ideologi bersama, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi untuk demokrasi dan juga tatanan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, serta tujuan kesejahteraan rakyat dan juga bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila telah mengemban peran sentral dalam membentuk karakter dan arah perkembangan Indonesia sebagai negara yang beragam, inklusif, dan juga berkeadilan. Di sini kita lanjut kepada fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur dan juga memelihara kehidupan sebuah negara. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Selanjutnya, saya akan membahas contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah sikap yang baik dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga
memerlukan kesadaran dari dalam diri masing-masing. Di sini saya akan memberikan 22 contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan juga bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain. Contohnya seperti toleransi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi. Yang kelima, tidak main hakim terhadap suatu persoalan. Yang keenam, menghormati lembaga-lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK sebagai organisasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, ada tidak menerima dengan mentah-mentah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedelapan, tidak merusak fasilitas umum dan menghindari konflik antar sesama. 9. Melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintah atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku. 10. Ikut dalam pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab. Ke-11. Melakukan demonstrasi secara damai, rasional, dan juga bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama. Ke-12. Selalu bermusyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ke-13. Bergotong royong saat menghadapi pekerjaan yang sulit agar segera selesai. Ke-14. Hemat, tidak konsumtif, dan mempunyai skala prioritas dalam menjalani kehidupan. 15. Selalu menjaga persatuan antar warga negara Indonesia. 16. Disiplin di setiap situasi. 17. Mampu mengendalikan diri sendiri. Menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan, senantiasa menjalankan ajaran agama sesuai. 18. Senantiasa menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing sebagai upaya pengendalian diri. 19. Merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. 20. Membina kerukunan antar umat beragama, baik yang seagama maupun tidak. 21. Selalu menaati aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. 22. Menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan silanya masing-masing, dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Saya akan memberi contoh 5 perbuatan di setiap sila, yang dimana sampai akhir video ini akan terdapat 25 contoh tentang perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, pada contoh pertama ada contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ada tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Dan yang terakhir ada melakukan penistaan agama. Yang kedua, contoh perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan. Yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang contoh pertama ada memperlakukan orang lain dengan semena-mena atau menghinanya. Yang kedua, enggan membantu orang lain yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Yang ketiga, ada melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keempat, bertingkah sewenang-wenang. Yang kelima, menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh perilaku yang melanggar nilai persatuan, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, bersikap egois dan ingin menang sendiri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Ketiga, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, seperti mengadu domba. Yang keempat, hilang rasa cinta terhadap tanah air. Yang kelima, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa,
agama, dan lain-lain. Yang keempat, ada contoh perilaku yang melanggar nilai kerakyatan, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ada main hakim sendiri. Yang kedua, mengabaikan pendapat orang lain, terlebih kelompok minoritas. Yang ketiga, mengambil keputusan secara sepihak. Yang keempat, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan yang kelima, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah tersebut. Dan yang terakhir ada contoh perilaku yang melanggar nilai keadilan, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ada menghalangi orang lain untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Yang kedua, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Yang ketiga, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang keempat, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk pribadi. Dan yang terakhir, ada menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan kepada rakyat. Sekian presentasi dari saya tentang Pancasila. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.